Kalau memang sekarang mereka baper dan segala macam kan berarti pesan yang kita sampaikan kan otomatis alhamdulillah masuk berarti kan. Semakin kita dikenal, semakin kita banyak orang yang suka, pasti semakin banyak orang yang nggak suka juga. Sekarang jalan chemistry ngalir gitu aja sih, ngalir gitu aja karena kan ini juga udah berjalan. Kita syuting dari kapan ya? Udah berapa bulan kita syuting kan? 2 bulan. Yang rutinnya 2 bulan ya, sama dari promo ya untuk jalin chemistry ke semua pemain ya karena memang tiap hari ketemu aja ngobrol dan segala macam udah ngalir sendiri aja sih, nggak ada khusus yang kayak misalkan gua sama Surya gimana, gua sama Mama Sarah gimana, gua sama Andin gimana, nggak ada obrolan khusus sih, ngalir gitu aja ya sama-sama profesional aktor lah tahu. Rating 1 itu bukan karena saya, tapi karena semuanya. Karena kerja keras dari semuanya, karena semuanya ingin menghasilkan yang terbaik, bukan karena saya. Saya ini cuma sebagai apa ya, bahasanya tuh pembawa aja, gitu loh. Tapi karena orang-orang yang ada di sini semua, orang-orang yang mendoakan untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya yang ada di rumah, maka sinetron ini jadinya sukses. Bukan karena saya dong. Iya, sebenarnya penonton pada baper melihat ketemu dengan Al itu gimana sih untuk cara menjalin chemistry? Gak jalin chemistry apa-apa sih. Karena maksudnya di sini kita sama-sama kerja aja sih. Kita fokus untuk kerja, fokus untuk untuk membaikkan orang-orang yang ada di rumah, cari duit aja. Terus kalau chemistry atau apa, kayak kita udah sama-sama udah pada dewasa ya. Kita juga di dunia entertain ini juga bukan dalam waktu yang singkat. Pasti kan juga udah pernah ngalamin lika-liku di dunia entertain seperti apa, jadi ya nggak perlu harus jalin chemistry atau apa sih. Tapi untungnya kita dipertemukan dengan komposisi yang semuanya pas. Tidak ada yang berusaha untuk menjadi seorang bintang, tidak ada yang berusaha untuk menjadi yang terlihat sangat baik tuh, nggak, biasa aja. Semuanya cuma mau ngasih yang terbaik. Gimana maksudnya penonton banyak gara-gara baper ini sampai mereka melihat kayaknya cocok banget kalau maksudnya seumpama Realita atau gimana gitu. Apa? Seumpama Realita atau gimana. Oh. Mungkin bapernya penonton. Ya baper di sinetron aja lah, ya kan. Kan Manda juga udah ada pasangannya yang mungkin udah ada tahap lebih maju lagi gitu kan. Kalau dikait-kaitan janganlah gitu. Kasihan semuanya, gue juga punya keluarga dan segala macem gitu kan. Ya baper nggak apa-apa ya, baper mah di sinetron aja gitu kan. Cuman ya kayak penonton yang cerdas, penonton yang suka sama karyanya lah gitu. Nggak usah semua baru couple dijodohin. Saya main film nggak pernah dijodohin. Di film lebih berani lagi adegan-adegan kan. Enggak sih, enggak. Istri udah tahu, cuek aja istri. Gimana ya? Gue nggak bisa ngatur pikiran mereka sih, gue nggak bisa ngatur omongan mereka gitu kan. Pikiran mereka, mulut-mulutnya mereka gitu. Ya sebenarnya hak-hak mereka sih, mereka mau komen apapun juga ya. Gue sih orangnya bodo amat ya, nggak pernah nanggepin yang gimana gitu. Tapi kalau dari gue sih ya mendingan suka sama karyanya aja gitu. Kalau memang sekarang mereka baper dan segala macam kan berarti pesan yang kita sampaikan kan otomatis alhamdulillah masuk berarti kan, pesan yang kita sampaikan, rasa yang kita berikan, kejujuran yang kita berikan. Karena kan acting kan mengenai rasa dan kejujuran. Tapi kalau untuk Bang Arya sendiri baru ketemu di project ini apa sebelumnya? Baru project ini. Dan pas di project ini pun kita pernah berapa kali scene bareng, kita nggak pernah ngobrol malah. Karena aku orangnya tertutup. Aku orangnya maksudnya bercanda, tapi aku bukan orang yang mau close gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini karena kita ketemuan tiap hari, scene-nya barengnya sama dia mulu, jadi mau nggak mau ya pasti kan ya kita ya ya basa-basi dikit lah gitu. Tapi kalau untuk penonton sendiri melihatnya baper banget sehingga penonton melihat kayaknya cocok deh kayak jodoh-jodohin gitu tuh gimana pendapatnya Amanda? Apa terbilang sukses di sinetron ini? Kalau misalkan dijodohin secara real life ya, kehidupan pribadi, berarti tuh netizen yang bodoh lebih tepatnya. Ya bisa dibilang bodoh ya, karena gini, ini semuanya kan pasti kan sudah menemukan pasangan masing-masing, sudah menemukan dambaan hatinya.
Terus ya kenapa harus dijodoh-jodohin? Karena ini kan kita cuma beradik kan, kita berperan. Di sini kan kita jatuhnya lagi memakai topeng untuk berperan sebagai Andin atau sebagai Al. Tapi kalau aslinya Amanda sama Arya pasti beda lah. Amanda kan sempat bete banget ya, maksudnya kesel gitu dibilangin seperti itu, maksudnya di luar gitu nggak? Kesel sih biasa aja ya, namanya ada konsekuensi. Paling kan harusnya aku tipe orangnya selalu ngejaga perasaan pasanganku atau nggak perasaan orang lain. Aku nggak mau masalah ini jadi makin besar aja sih. Cuma supaya orang-orang penonton yang di rumah udah nikmatin aja sinetronnya, nikmatin jalan ceritanya. Udah sebagai kita yang memerankan itu udah nggak usah, jangan diganggu, udah. Gitu doang sih. Paling keselnya cuma di situ. Tapi kan cuma yang ngejagain aja. Paling takutnya ada masalah di mana yang seharusnya tidak seperti itu, atau nggak ada gosip miring tiba-tiba digosipin yang aneh-aneh. Tapi kalau menanggapin kan pasti ada hal positif sama negatifnya. Tentang hujatan itu apakah menjadi ya udahlah ini buat motivasi gue untuk kedepannya lebih baik lagi atau gimana? Apa Hujatan itu nggak bikin jadi tambah lebih positif atau apa sih? Cuma aku mikirnya semakin kita dikenal, semakin kita banyak orang yang suka, pasti semakin banyak orang yang nggak suka juga. Jadi ya aku anggap ini hal-hal yang masalah sepele, karena aku rasa di kehidupan pribadiku nggak keganggu banget sih, karena aku punya pasangan yang baik, cukup baik. Manda, itu kan ada capturean juga, RCTI kan ada 3 sinetron, ada pemeran utamanya ada Feral, Arya sama Rizky Bawen. Kalau seluruh ini Anda masih actingnya udah bisa apa? Nggak milih siapa-siapa, nggak mau milih siapa-siapa. Atau semuanya udah pernah? Belum pernah, aku baru syuting sama Arya Saloka doang. Tapi kalau misalkan disuruh pilih, aku bukan tipe orang yang memilih mau syuting sama siapa. Aku mau sama siapa aja, ayo. Ya berarti selama ini apa yang kami semua berikan itu masuk gitu, dari aktornya, dari krunya dan segala macam gitu. Ya alhamdulillah kalau memang disukai. Nggak gimana ya, itu kan penonton. Ya alhamdulillah aja lah, alhamdulillah. Untuk masuk ke karakter ini sesulit apa sih gitu? Tantangannya di mana? Tantangannya sebenarnya karakter ini udah gue persiapkan cukup lama ya sebenarnya, karena kalau gue itu selalu mempersiapkan sebuah tokoh itu sebelum oke semuanya gue main pun juga dari pertama kali gue ditawarin pun juga gue udah berkenalan dengan si tokoh, karena ketika gue berkenalan dengan si tokoh lebih awal, gue bisa menjalin sebuah hubungan baik dengan si tokoh. Jadi gue nggak perlu berkenalan lagi, gue nggak perlu mencari tahu lagi tokoh kayak gimana dan segala macem. Istri maksudnya, ya trending itu kan sebenarnya yang buat bukan kita ya. Ya kita hanya berakting aja gitu kan. Mau itu nanti disikapinya baik apa enggak kan balik lagi ke penontonnya. Berarti ya apa yang diberikan sama istri saya waktu itu berarti bisa sampai pesannya gitu. Dan apa yang saya berikan sekarang berarti alhamdulillah bisa sampai aja pesannya. Karena kan kita sebagai aktor ini adalah pembawa pesan kepada orang yang menonton gitu. Pesannya nyampe apa enggak gitu, sama kayak kita ngirim surat itu nyampe apa enggak. Kalau nyampe dibaca kan kita tahu isinya gitu kan. Kalau misalnya nggak nyampe kita nggak tahu gitu. Kita ini pembawa pesan gitu aja. Sama siapa aja, ayo. Yang penting dibayar buat bayar cicilan. Heboh deh nih, ribet nih nanti judulnya, tagline-nya nih beda-beda nih. Manda, MNC kesel ya gue ya. Untuk masuk ke karakter ini gitu, seberapa sulitnya sih atau ada tantangan apa sih gitu? Sampai akhirnya actingnya bagus banget di layar kaca. Gak ada tantangan gimana-gimana sih. Mungkin aku ngobrol dulu sama sutradara, kamu maunya karakternya seperti apa. Ketika on set aku berperan sebagai ibu anak satu. Ketika ya udah setnya udah selesai, aku udah selesai syuting, ya aku balik lagi ke Amanda. Lebih tepatnya aku tipe orang yang agak sedikit gila memang. Untuk nangis aku cepet, dalam hitungan berapa detik aku bisa langsung nangis, karena semuanya tuh berawal dari hati. Apapun yang kita sampaikan lewat dari hati pasti akan sampai ke hati juga. Gitu sih. Yang penting bermula dari hati aja. Jadi berarti untuk masuk ke karakter ini butuh penyesuaian atau masuk berapa bulan gitu, nggak ada hitungan gitu? Nggak ada. Jadi 1 minggu sebelum kita promo, aku dapat skenario 1 minggu, akhirnya aku bukan tipe orang yang ngebaca, aku dibacain, dijelasin ceritanya kayak gimana. Oke.
banyak konflik-konflik. Wah ini oke, seru nih, yaudah deh aku udah berapa lama udah nggak syuting sinetron, yaudah lagi pandemik ini deh kita coba deh kita syuting. Part paling berat gitu, bagian paling berat ketika memerankan tokoh ini apa? Harus jaga mood. Harus jaga mood karena tipenya Andin ini sangat lembut. Semarah-marah apapun itu kita harus nyampein ke orang itu singkat, jelas, dan padat. Kalau misalkan aku tuh kalau misalkan aku marah aku diem. Kalau Andin ini enggak. Kalau Andin ini marah ini ya diomongin sama dia, dijelasin, tapi dengan cara baik-baik. Kalau aku marah, kesel, aku nangis, diem, udah. Nanti biarin masalah itu selesai sendiri. Gitu, cari jalan keluarnya sendiri, tapi diem-diem, nggak perlu harus kayak menanyakan atau gimana. Kalau Andin ini tipe orangnya tuh yang nanya, mencari tahu salahnya di mana, apa itu gitu. Kalau Amanda sama Andin sendiri ada persamaannya atau Sama-sama beda perempuan. banget gitu? Nanyanya sama apa? Persamaan dengan pribadinya Amanda gitu, karakter gitu. Selain punya anak satu ya pasti. Apa ya? Sebenarnya sih gak terlalu beda jauh banget sebenarnya ya, karena kan Andin ini seperti wanita-wanita pada umumnya aja. Cuma emang hatinya selembut kapas kayaknya. Antara lembut sama bodoh tuh beda tipis memang. Tapi untungnya di sini Andin gak bodoh-bodoh banget gitu karena dia seorang dosen. Kalau saya kan bukan dosen. Saya siapa ini? Tapi kan sering juga berperan sebagai wanita yang punya anak gitu. Untuk mendalami seperti itu tuh susah nggak sih gitu berperan sebagai ibu punya anak? Enggak terlalu ribet-ribet banget ya, karena kan sini semua kita berakting. Anak kecil itu juga, maksudnya yang syuting sama kita kan juga acting, jadi ya semuanya bisa diatur gitu. Tapi cuma emang lagi komposisinya pas, jalan ceritanya menarik. Semoga penulis tetap selalu mempertahankan jalan cerita seperti ini.